wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Pertama-tama dan yang paling utama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Saking banyaknya, jika ada seseorang yang ingin menghitung nikmat Allah, maka mustahil hukumnya ada alat atau ada manusia yang dapat menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat sehat dan waktu luang, yang mana dua nikmat ini banyak dari kita lupa, banyak dari kita lalai akan nikmatnya kesehatan dan waktu luang. Qala Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak dari manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu senggang. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswatul hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang tidak pelit, yang ketika disebut namanya kita bersalawat kepadanya. Al-bakhiru man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membacakan salawat kepadaku. Maka bagaimana seseorang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, padahal ketika disebut namanya dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sebaik-baik bekal kita di akhirat. Takwa itu berarti menjalani semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Di hari Raya Idul Fitri ini, hari berbuka besar untuk kita yang menjalani puasa wajib selama bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berbuka puasa, bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuka puasa yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hanya berbuka puasa ketika tenggelamnya matahari pada waktu maghrib, tetapi berbuka yang dimaksud juga bisa pula adalah berbuka pada hari Raya Idul Fitri. Kita yang berada pada 1 Syawal ini merasakan kebahagiaan karena kembali lagi bisa menyantap makanan yang halal bagi kita. Lalu kebahagiaan yang kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena balasan di sisi Allah itu yang lebih baik. Allah taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah dengan sebaik-baik balasan dan sebaik-baik pahala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum. Puasa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menjalankan puasa dengan meninggalkan minum, makan, dan syahwatnya. Balasannya di akhirat, kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu tingkatan yang kedua adalah berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal-hal yang Allah haramkan. Ia menjaga anggota kepalanya, ia menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan. Ia juga mengingat kematian, ia selalu mengingat akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia.
Maka Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Fahada Idul Fitrihi yauma liqa'i rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi." Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, hari raya Idul Fitri orang ini adalah ketika berjumpa dengan Rabbnya, dan kebahagiaannya adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Lataif Al-Ma'arif mengatakan, siapa yang berpuasa dengan menahan syahwatnya di dunia, ia akan dapat kenikmatan tersebut di jannah. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka dia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna jalallahi la'at. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum. Kita diperintahkan untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqamah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid. Lalu yang kedua, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Lalu yang ketiga, istiqamah di atas ikhlas dan beramal hingga mau menjemput. Istiqamah ini diwajibkan kepada kita hingga mau menjemput, hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum. Bisa terus istiqamah itu merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan kepada wali-wali Allah. Dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, wa annal karamata luzumal istiqamati. Sesungguhnya karamahnya seorang wali Allah ketika dia bisa terus istiqamah. Lalu bagaimana supaya kita selalu istiqomah setelah Ramadan? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah istiqomah dengan memperbanyak doa, karena Allah yang kuatkan hati kita. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Rasulullah SAW panjatkan adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hadis ini, mengenai perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya Rasulullah, mali aktari du'aika, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min usbu'illah, faman syaa'a qama wa man syaa'a zaq. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam imannya. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Doa lengkapnya terdapat dalam ayat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Lalu yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amalan itu langgeng. Kita beribadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak disertai ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga menyatakan, "Maka lillahi yabqa." Segala sesuatu yang disertai ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Lalu yang ketiga, beramal itu yang penting ajib, walaupun sedikit, dan beramallah sesuai kemampuan. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun amalan tersebut sedikit. Salman pernah menasihati Abu Darda, dan perkataan Salman ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabb kamu ada hak, bagi dirimu juga ada hak, bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Lalu yang keempat, rajinlah berusaha muhasabah diri, rajinnya mengintrospeksi diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu muhasabah di setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk keesokan harinya, untuk yaumil akhir, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cara mengintrospeksi diri yang pertama adalah mengintrospeksi diri, apakah kita masih lalai dari hal-hal yang wajib? Apakah kita masih sering meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita? Apakah kita masih sering meninggalkan sholat? Apakah kita masih sering meninggalkan saum? Lalu yang kedua, mengintrospeksi diri, apakah masih melakukan perkara haram? Apakah kita masih sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang ketiga, mengoreksi diri dari kelalaian. Apakah kita masih sering menunda-nunda sholat kita? Apakah kita masih sering menunda-nunda ibadah kita? Lalu yang keempat, mengoreksi diri yang diperbuat anggota tubuh setiap harinya. Apakah kenikmatan tangan kita yang Allah berikan, apakah kenikmatan kaki kita itu dipergunakan untuk kebaikan atau keburukan? Apakah tangan kita ini setiap harinya digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Apakah kaki kita ini digunakan untuk melangkah ke hal-hal yang baik atau melangkah ke hal-hal yang buruk? Lalu yang terakhir adalah mengintrospeksi niat kita. Apakah ibadah kita, apakah sholat kita pada pagi hari ini itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau cuma rutinitas saja? Apakah sholat kita yang seharinya dilakukan 5 waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, atau hanya rutinitas keseharian kita, atau hanya adat yang dilakukan oleh bapak ibu kita? Apakah sedekah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, atau hanya ini dikatakan orang yang dermawan? Lalu poin yang kelima, memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala ad-dini qalil, falyanzur ahadukum man yukhalif." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum. Dan poin yang terakhir adalah mulailah latihan saum setelah Ramadan. Mulailah latihan puasa sunnah setelah Ramadan.
maka kita mulai dari puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Mansuri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Semoga kita semua bisa istiqomah setelah Ramadan, melanjutkan ibadah kita sampai ajal kita. Mari kita tutup khutbah Idul Fitri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap doa kita di hari penuh kebaikan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعل شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم. عيدكم مبارك وعساكم من الآعدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير. وآخر دعوانا الحمد لله.